Selamat pagi anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran PPKN. Pada pagi hari ini kita akan membahas perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa. Perkenalkan, nama saya Ibu Ida Hartasih. Tujuan pembelajaran adalah peserta didik mampu menjelaskan dan memaparkan dinamika penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa dari masa ke masa dengan baik. Dinamika penerapan Pancasila dari masa ke masa. Yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan dan pada masa Orde Lama. Dinamika penerapan Pancasila dari masa ke masa dibagi 4 masa atau 4 periode. Yang pertama adalah pada masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1959. Yang kedua pada masa Orde Lama 1959 sampai 1966. Yang ketiga pada masa Orde Baru 1966 sampai 1998. 1998 sampai sekarang adalah masa reformasi. Penerapan Pancasila pada awal kemerdekaan menghadapi berbagai ancaman seperti pemberontakan Darul Islam, Angkatan Perang Ratu Adil, dan pemberontakan Partai Komunis di Madiun. Yang pertama, pemberontakan PKI Madiun terjadi pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso. Tujuan utamanya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Pemberontakan ini juga akan mengganti Pancasila dengan paham komunis. Yang kedua, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949. Tujuan utamanya adalah ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan ideologi yang bersyariat Islam. Yang ketiga, Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA yang dipimpin oleh Kapten Kenil Raymond Westerling. Didirikan pada tanggal 15 Januari 1949. Tujuannya adalah mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia serta memiliki tentara sendiri bagi negara-negara RIS. Yang keempat, pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan yang dipimpin oleh Christian Robert Sumokil. Didirikan pada tanggal 25 April 1950, tujuannya adalah membentuk negara Maluku Selatan dengan pulau terbesarnya adalah Seram, Ambon, dan Buru. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI dan Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta yang dipimpin oleh Sarifuddin Prawira Negara dan Vence Sumual terjadi pada tahun 1957 sampai 1958. Tujuannya adalah mengoreksi pemerintah pusat yang pada waktu itu dipimpin oleh Presiden Soekarno. Pemerintah pusat dianggap telah melanggar undang-undang karena pemerintah bersifat sentralistik sehingga pembangunan di daerah-daerah terabaikan sehingga menimbulkan ketimpangan. Sistem parlementer pada periode 1945 sampai 1959. Berdasarkan maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 tentang perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi parlementer, ini merupakan penyimpangan terhadap konstitusi karena menganut sistem pemerintahan presidensial.
Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat Perdana Menteri dan parlemen berhak menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan mosi tidak percaya. Peristiwa penyimpangan terhadap Pancasila pada periode tahun 1950 sampai 1959, yaitu banyaknya gerakan separatis yang menyebabkan ketidakstabilan negara. Tersendatnya pembangunan ekonomi karena sering terjadinya pergantian kabinet sehingga program pembangunan yang dirancang oleh kabinet tidak berjalan secara utuh. Badan konstituante yang gagal menjalankan tugasnya untuk menyusun UUD. Pada periode 1950 sampai 1959, dasar negara tetap Pancasila, tetapi penerapannya lebih diarahkan pada ideologi liberalisme. Penerapan sila keempat tidak lagi berjiwakan musyawarah mufakat, melainkan dengan suara terbanyak. Pemilu pertama di Indonesia dapat dilaksanakan. Pemilu dilaksanakan 2 kali, yaitu tanggal 25 September 1955 memilih anggota DPR dan tanggal 15 Desember 1955 memilih anggota Badan Konstituante. Akan tetapi, Badan Konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun UUD. Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan yang kemudian menyebabkan pemerintah mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang isinya membubarkan Badan Konstituante, Undang-Undang Dasar tahun 1945 berlaku kembali dan UUDS tidak berlaku. Akan dibentuk segera MPRS dan DPRS. Penyimpangan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada periode Orde Lama tahun 1959 sampai 1966. Yang pertama adalah Presiden mengeluarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 60 yang isinya membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955. Presiden Soekarno ditetapkan sebagai Presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS nomor 20 MPRS garing 1963 yang menyebabkan kekuasaan Presiden semakin besar dan tidak terbatas. Presiden membentuk MPRS yang anggotanya terdiri atas anggota DPR GR, utusan daerah dan utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh Presiden. Pada periode Orde Lama juga terjadi pemberontakan G30 SPKI yang terjadi pada tanggal 30 September tahun 1965 yang dipimpin oleh DN Aidit. Tujuannya adalah menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis yang berkiblat ke negara Uni Soviet dan ingin mengganti Pancasila dengan paham komunisme. Demikianlah tadi anak-anak materi tentang penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan dan pada masa Orde Lama. Untuk pembelajaran pagi ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.